Tahun kemarin kan bukannya online, J. Hah? Bukannya online. Ada online? Teh Jani nggak sama kelompokku sih. Dapat konsultasi. Iya Pak, nggak dikasih. Aku nanya Kita juga. salah, J. Karena Kita udah salah. bisa sih, karena udah bisa sih. Pret Bukan yang ngajar juga takut. Makanya seru dong aku kalau Aduh. disodorin ininya banyak. Udah live ya. Oh iya udah live nih. Udah live, tolong dijaga obrolannya, jangan terlalu. Salahnya kita, J, kalau tahu Mbak Ririn fasilitatornya, kemarin ikut ngirim proposal harusnya. Wah, iya. Ulang. Supervisor kita. Kemarin soalnya nggak ngirim proposal. Ini kegiatan Kismis ini bisa diteliti loh, apanya gitu kira-kira. Iya. Iya. Sangat bisa. Loyalitas apalah. ini ya, audiens. Iya, apalah kira-kira gitu. Jadi sekalian mulai aja, Jani. Ya, mulai yuk, silakan. Mangga, sok. Mangga. Aku lagi ini apa? Oh iya, udah batuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sampai di Kismis edisi ke-20 ya, dan siap untuk memasuki bagian bab baru ya, bagian pembuka tentang teori motivasi. Ya, sudah bergabung di sini wajah-wajah yang ada di flyer, pemantik kita Pak Teddy Prasetya Yuliawan. Halo. Kenapa tiba-tiba jadi Pak? Panggil Dek kurang seru. Juga ada Ibu Nini Febriani. Selamat pagi Bu Nini, Bu Nurjani Astianti dari Bandung yang juga Kreatif Director Grup BK Belajar, dan Mbak Ririn Yuniasi. Ya, selamat bergabung juga Mbak Seprieni dari Jambi ya, Sarolangun. Ya, kita langsung mulai saja dengan baca basmalah, dan selanjutnya silahkan Pak Teddy untuk mulai diskusi kita. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu kapan ya? Awal sebulan. Ya, sebulan. Hampir 2 bulan. Sebulan setengah lah ya, Ya, lumayan lah. Agak bolong-bolong, tapi yang penting aku tuh suka itu loh, nonton rekamannya MJS Channel itu yang ngaji filsafatnya Ustadz Harudin Faiz itu. Kan konsisten ya, tiap Rabu udah dari 2013 kalau nggak salah, Rabu malam gitu. Nah itu bagian depan tuh selalu ngomongin itu ya, yang penting istiqomah. Alhamdulillah itu istiqomahnya aja udah merupakan berkah kan gitu. Kita belum terlalu sih, tapi ya lumayan lah ya, masih tetap berjalan gitu kan. Ada banyak kegiatan yang kalau udah bolong-bolong kemudian lama-lama mundur ya, lama-lama hilang gitu. Kita alhamdulillah masih dikasih hidayah untuk melanjutkan dengan berbagai kesibukan yang ada, jadi itu patut disyukuri. Soalnya ya tak pikir-pikir sayang juga ya, sudahlah buku ini tuh terjemahannya udah nggak ada, kayaknya tak cari-cari ya di online shop udah nggak ada. Penerbitnya selalu tak intip tuh rutin ya, sebulan sekali aku pasti ngintip tuh penerbitnya yang terakhir kali itu Cantrik Pustaka itu tetap sold out gitu, nggak ada lagi. Nyari di luarnya juga nggak gampang gitu. Yang bahas nggak ada pula kan Mas Akeo, padahal Mbak Riri sudah mengakui ini luar biasa lah bahasan kita kemarin. Ternyata memang sangat perlu uraiannya Pak Maslaw ini, tapi udah bukunya sudah dicari, yang bahas nggak ada itu kan sungguh. Moga-moga kita nggak termasuk golongan yang menyia-nyiakan ilmu gitu ya. Nah gitu sih sebenarnya ya idenya. Kita teman-teman semua yang mungkin nanti nonton gitu ya, sudah nah sekarang juga lagi nonton mungkin di streaming. Kita masih bedah buku Motivation and Personality, buku yang bahkan orang psikologi sendiri belum tentu pernah baca. Jadi karena ya udah banyak buku lain maksudnya, tapi sebenarnya ini buku yang sangat layak ya. Ini kayak dijadiin skripsi, bedah ini tok cukup nih kayaknya. Nanti saya mau usul lah kapan-kapan kalau ada yang mau bikin skripsi dan cukup berani ya, bedah aja ini gitu. Ini udah keren banget ini. Kita masuk bab 3 loh, bab baru ya. Halaman berapa ini? Kok 19 lagi masuknya ya? Iya bener loh, tapi ditambah
preface-nya yang 18 halaman itu ya belum nyampe 50 kayaknya nih. Belum sampai halaman 50 kita masuk di preface to motivation theory, jadi baru pembukaan, akhirnya kita masuk ke bagian teori motivasinya. Tapi juga baru pembukaannya, jadi pelan-pelan aja lah ya. Moga-moga masih ada sempat waktu sebelum 2 punggawa guru BK Belajar ini ke tempat bertugasnya masing-masing terus nyocokin jadwalnya susah. Kalau Mas Santi mungkin agak gampang ya, masih sama-sama siang lah. Sama Teh Jani nggak tahu nih, ya kan, mungkin beda jam. Oke, kita coba baca dulu dan terjemahkan secara bebas lah. Ini mungkin kita sampai sini lah ya, sampai bagian pertama ini ya. Jadi diceritakan Pak Maslow di sini, in this chapter are presented 16 propositions. Nah, ada proposisi atau pernyataan ya, atau sebuah kalimat ya, pernyataan yang di summary oleh Pak Maslow di bab ini gitu ya. Ada 16 that must be incorporated into any sound motivation theory. Jadi harusnya segala teori motivasi yang yang cukup baik itu memuat ya setidaknya 16 proposisi ini. Some of these propositions are so true as to be platitudinous. Apa yo? Kita cari contekan dulu deh. Ada yang tahu nggak artinya apa nih? Basa-basi artinya. Jadi sebagian di proposisi ini sedemikian benarnya, sedemikian obviousnya gitu ya, untuk dianggap sebagai basa-basi ini seharusnya obvious banget gitu. This I feel need re-emphasis. Others may be found less acceptable and more debatable. Jadi sebagian sangat clear banget ya, sebagian agak sulit diterima dan mungkin bahkan memicu perdebatan. Jadi 16 itu variatif ya, tingkat kesepakatan orang dalam menerimanya. Nah, ini masuk kayaknya sih bagian subbab-subbabnya ini mungkin 16 nanti berarti ini ya. Karena di sini katakan our first proposition states that the individual is an integrated organized whole. Oh ya, ini judulnya the individual as an integrated whole. Jadi individu manusia sebagai satu kesatuan yang terintegrasi gitu ya. Ini gaya banget nih, habis baru masuk belajar filsafat manusia, jadi rada sebagai pengada hidup yang utuh. Nah, itu istilah istilah sok kerennya. This theoretical statement is usually accepted piously enough by psychologists who then often proceed calmly to ignore it in their actual experiment. Ini menarik nih. Jadi di kalimat ini Pak Maslow kayak membahas sebuah paradoks ya. Jadi pernyataan teoretik ini kalau cuman ngomong begitu ya, manusia tuh utuh gitu. Ya, semua orang psikologi akan sepakat gitu ya. Oh ya benar, ya kayak gitu. Begitu melakukan penelitian misalnya itu ya direduksi lagi gitu ya, dan hasil reduksinya itu kemudian diterima begitu aja. That it is an experimental reality as well as a theoretical one must be realized before sound experimentation and sound motivation are possible. Jadi pandangan ya individu sebagai satu kesatuan ini ya harus diterima dulu ya, disadari dulu ya, sebelum kita mendesain sebuah eksperimentasi ya, penelitian eksperimentasi atau menyusun teori motivasi. In motivation theory, this proposition means many specific things. For instance, it means the whole individual is motivated rather than just a part of him. Nah, ini menarik. Jadi dalam hal ini dipahami bahwa teori motivasi maksudnya proporsi teori motivasi maksudnya ini suara saha ke? Oh beneran? Itu nggak sengaja. Gue pikir mau nambahin terjemahan. Ya, oke, ya udah nggak sengaja kali tadi ya. Oke, jadi for instance ya, misalnya ya, dalam teori motivasi ya, proposisi ini itu bermakna macam-macam. Salah satunya adalah
bahwa pada saat seseorang termotivasi, yang termotivasi itu seluruh dirinya gitu ya, bukan hanya sebagian dari dirinya. Jadi kalau Bu Santi hari ini termotivasi ya datang ke sekolah ya karena rapotan, itu seluruh dirinya yang termotivasi, bukan hanya sebagian dirinya. Meskipun di pernyataan-pertanyaan sastrawi suka ngomong gitu ya, hanya sebagian diriku yang ada di sini, sebagian lain diriku tidak ada di sini misalnya. Tapi nggak mungkin ya. Jadi yang termotivasi itu ya seluruh dirinya gitu. In good theory there is no such entity as a need of the stomach or mouth or genital need. Jadi dalam sebuah teori motivasi yang baik itu nggak ada yang namanya kebutuhan perutnya aja atau mulutnya saja atau genitalnya aja ya. There is only a need of the individual. Jadi kebutuhan itu ya, Maslow ini kan termasuk teori motivasi yang golongannya adalah need teori ya, teori kebutuhannya. Jadi yang memandang bahwa orang termotivasi karena keinginan memenuhi kebutuhan. Nanti ada jenis-jenis motivasi, teori motivasi yang lain ya. Teori motivasi secara behavioristik juga ada gitu. It is John Smith. Wah, ini sering dipakai ya. It is John Smith who wants food, not John Smith's stomach. Jadi yang pengen makan tuh bukan perutnya si John Smith, tetapi John Smith-nya itu sendiri yang pengen makannya. For the more satisfaction comes from the whole, comes to the whole individual and not just a part of him. Jadi kepuasan juga demikian. Kepuasan dari makan itu ya datang dari dirinya secara keseluruhan, bukan hanya bagian dari dirinya. Food satisfies John Smith hunger and not his stomach's hunger. Jadi makanan itu memuaskan rasa lapar dari si John Smith secara keseluruhan, bukan rasa lapar dari perutnya John Smith. Mungkin sekalian sampai sini ya, sampai paragraf kedua biar agak utuh gitu ya, karena ini kayaknya satu proposisi yang sama. Dealing with John Smith hunger as a function merely of his gastrointestinal tract has made experiment neglect the fact that when an individual is hungry, he changes not only in his gastrointestinal function, but in many, perhaps even in most other functions of which he is capable. Jadi pada saat kita berurusan ya atau meneliti ya, tentang rasa laparnya si John Smith ini, itu kita tidak hanya bisa kita tidak hanya meneliti tentang urusan gastrointestinalnya aja, jadi urusan itu kayak perutnya aja, fungsi-fungsi perutnya saja gitu ya. Karena keseluruhan individu itu berubah gitu pada saat dia makan gitu ya. Yang paling sederhana kita suka ada bercandaan, mungkin saya kebayang ya, kalau lagi rapat ya seharian gitu, jam 11:30 tuh orang udah bilang, aduh udah lapar banget nih, udah gak bisa mikir, kalau lagi lapar gini bego gue gitu kan. Nah tuh kayak gitu kan. Nah tapi setelah makan jam 1 juga sama. Aduh kekenyangan nih, bego nih gue. Jadi yang berubah kan tidak hanya perutnya, bahwa perutnya tadinya kosong keisi gitu ya, tetapi keseluruhan dirinya, bahkan fungsi-fungsi kognitifnya kadang-kadang terdampak juga gitu. Sebaliknya ya, kalau makanan yang sehat, yang bagus, mungkin yang menyegarkan gitu, nah itu bisa jadi juga ya, entah kreativitasnya ya, pemikirannya berubah juga. His perception change. He will perceive food more readily than he will at other times. Jadi persepsi dia terhadap makanan juga berubah ya. Kalau baru nyobain pempek misalnya, ternyata enak gitu kan. Nah, kemudian persepsi dia terhadap pempek itu juga berubah. Bahkan mungkin terhadap hal-hal lain yang terkait pempek ya. Kayak terhadap kota Palembang itu sendiri gitu misalnya. His memories change. He is more apt to remember a good meal at this time than at other thing. Jadi memorinya pun berubah. Jadi dia ya happy lah ya. Enak banget ya, alhamdulillah tadi mantap banget tuh ya nasi padangnya gitu. Jadi memorinya juga berubah. His emotion change. He's more tense and nervous than he is at other time. Jadi emosinya berubah. Waktu lapar jadi galak misalnya. Konon di buku Thinking Fast and Slow itu Pak Daniel Kahneman pernah mengutip riset di Israel kalau nggak salah. Jadi hakim-hakim yang mengambil keputusan sebelum jam makan siang itu cenderung menolak, cenderung menolak katanya, karena mungkin lapar dan kesel gitu ya. Jadi dibandingkan dengan mengambil keputusannya setelah makan siang, katanya begitu. The content of his thinking change. Jadi isi pikirannya berubah. He's more apt to think of getting food than solving an algebra problem. Nah pada saat orang lapar misalnya, itu ya yang dipikirin beda gitu ya. Dia nggak kepikir soal permasalahan aljabar, tapi yang dipikirin adalah makan gitu.
And this list can be extended to almost every other faculty, capacity, or function, both physiological and psychic. Jadi daftar tadi ini yang perubahan itu bisa di extend sampai berbagai hal gitu ya. In other words, when John Smith is hungry, he is hungry all over. Yang lapar itu keseluruhan dirinya ya. He is different as an individual from what he is at other times. Nah, dah terjemahan bebasnya begitulah. Yuk kita diskusikan ya. Jadi proposisi pertama adalah individu itu satu kesatuan yang utuh. Silahkan komen-komen. Ini yang kayaknya lagi available. Itu Tajani kenapa yang kelihatan kepalanya doang? Pakai webcam ya? Lagi nunduk kayaknya. Sebentar, ini Kayak di apa? atas gitu loh laptopnya. Posisi PC-nya ini kurang pas. Oh, oke. Pakai webcamnya itu naruhnya ya. Nah, itu dia. Silakan. Loh, belum ada komen ini. boleh nimbrung. Silakan. Iya. Ini karena mengingatkan saya terhadap masalah kita melihat individu secara integrated ya. Jadi sekitar 2-3 minggu ini mungkin kita udah mulai PTM terbatas kalau di sekolah saya. Oh iya benar. Jadi ada sesi di mana awalnya dulu itu saya kurang enak sih kalau cerita sejarahnya. Nggak di sekolah. Jadi kita salah satu solusi untuk kan tingkat kesialan tuh tinggi. Kemudian saya tawarkan untuk bikin salah satu tradisi yang pernah berhasil di sekolah saya sebelumnya. Dan ternyata ketika diadaptasi, walaupun saya bilang, yuk gimana minta detail SOP dan lain sebagainya, saya nggak mau transfer tradisi dari sana. Saya bilang kita bikin tradisi baru aja. Cuma ada satu teknis yang kita gunakan, yaitu ada sesi pembiasaan setiap 30 menit sebelum jam pertama mulai. Jadi jam anak itu didahuluin. Jadi ada morning gathering gitu. Ya. Nah, di morning gathering itu kita berdayakan beberapa guru ya. Nah, salah satunya ada sesi BK. Jadi di lapang itu BK ngisi, kita rutin. Nah, 3 minggu ini kan PTM terbatas. Ketika sebelumnya kita banyak agak direduksi fungsi-fungsi kita, walaupun kita tetap ngotot ya melaksanakan layanan. Nah, di PTM ini kan kita kayak balik kembali, ada kegiatan pembiasaan. Dan saya cukup kaget karena ini kan 50% gitu ya. Respon anak-anak itu ternyata relatif lebih positif ya gitu dibanding yang sebelumnya ketika kita masih full 100%. Mungkin karena mereka merasa bahwa ada semacam pengalaman berbeda gitu ya setelah sekian purnama mereka berdaring ria, karena materi yang kita suguhkan bukan ini ya knowledge, sehingga ini jadi bahasan juga saya sama teman-teman saya. Benar nggak sih guru tuh transfer knowledge atau lebih kepada transfer energi atau transfer value gitu ya? Karena ternyata knowledge itu wilayahnya Tuhan gitu kan, yang bisa bikin hikmah itu seseorang anak itu Tuhan gitu. Tapi kalau udah value, udah berbicara akhlak, udah berbicara itu kayaknya kok itu lebih memotivasi anak untuk ikut terlibat belajar gitu. Nah, kemudian yang saya cukup kaget juga, hari Rabu itu kan jadwalnya BK. Ternyata itu juga guru-guru tuh ikut gitu, nongkrong di sana. Pagi-pagi mereka datang jam 6.20, udah pada di sekolah gitu, dan mereka juga ikut terlibat. Terus nanya gitu, Bu emang BK gini juga ya? Karena 3 hari itu, 3 minggu berturut-turut itu saya bawain tentang sarapan. Jadi ini nyambung ke hunger. Sudah sarapan? Udah gitu. Oke, yang sarapan fisiknya udah, hatinya udah sarapan belum? Gitu. Otaknya udah sarapan belum? Gitu. Nah, ketika diajak sarapan otak itu saya kasih teka-teki kan. Teka-teki, dan qadarullah itu ternyata seneng banget anak-anak itu ngerjain karena Bu, Ibu pintar matematika ya, kok teka-tekinya selalu ini gitu, selalu soal cerita dan lain sebagainya. Oh, kalau generasi sekarang kan generasi AN, nggak ada cerita 1+1, pasti pakai cerita, pakai logika tuh. Dan itu diterapin di pas kelas 11, kelas 12, kelas 10, 11, 12. Awalnya kita mulai dengan pohon harapan, di minggu kedua kita mulai dengan asah otak, di minggu ketiga kita mulai dengan teka-teki ala soal ASN, assessment gitu.
dan itu menjadi bahasan anak-anak sampai bilang gini, Bu sarapannya enak gitu, sehingga mereka sekarang kalau bilang sarapan sama saya, apa yang mau sarapan gitu, ini nih. Nah, balik ke apa yang di Maslow bahas ini gitu ya. Jadi tetap ya ketika kita berbicara satu ini ada konteks yang keburu nerap gitu. Jadi ketika saya tanya makanya sudah siap, yang siap apanya, fisiknya, hatinya atau apanya gitu ya. Nah anak-anak diam dulu, bu kata-kata mantranya keluarin katanya. Jadi mereka baru oke, fisik saya siap, hati saya oke, jiwa saya cergas kalau mereka bilang gitu. Jadi untuk menerapkan bahwa kesiapan belajar, sarapan dan lain sebagainya itu sebuah holistik gitu. Saya tertantang untuk tadi bahwa ketika siap itu bukan hanya ngelihat anak datang pakai seragam, fisiknya ada di sekolah, tetapi hati kamu ada di mana gitu, dan lain sebagainya. Jadi ini sering kali menantang diri saya sendiri dan juga teman-teman termasuk ketika tadi kita ngobrol masalah PTK ya, kuantitatif kualitatif gitu. Aduh hati-hati loh gitu jangan bilang kalau udah dapet data ini berarti ini menggambarkan keseluruhan. Tapi penting untuk kita sebutkan bahwa ini loh poin yang kita capture, yang lainnya kita nggak tahu, ada variabel lain yang kita tidak pertimbangkan, ada variabel lain yang kita tidak ukur gitu. Kalau di kuantitatif, dan bentuk kehati-hatian itu menjadikan kita lebih aware gitu, bahwa hati-hati loh yang kita ajarin, yang kita bimbing itu fisiknya atau keseluruhannya. Itu mungkin Mas Teddy. Yes. Jadi kalau dikontekskan ini ke pembelajaran kita gitu ya. Jadi kan udah kadung ya, belajar itu dipotong-potong jadi pelajaran-pelajaran tertentu gitu ya. Pelajaran juga dipotong-potong lagi ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Terus udah gitu matematika misalnya tuh udah dipotong lagi tuh, matematikanya anak IPS sama anak IPA gitu. Jadi dipotong-potong lagi. Jadi padahal ya kenyataannya setiap kali kita mengajarkan sesuatu, kita mengajar manusia yang utuh gitu ya. Tapi juga pada saat kita mengajarkan sesuatu, yang kita ajarkan itu akan mempengaruhi tidak hanya memori dia, yaitu dia bisa misalnya menyelesaikan soal gitu, tetapi itu akan mempengaruhi keseluruhannya gitu ya. Dan juga pada saat kita mengajar itu sebenarnya kita membawa seluruh diri kita. Jadi yang ditangkap kan bukan cuma materinya, yang ditangkap adalah keseluruhan diri kita yang mempengaruhi keseluruhan dirinya gitu ya. Itu satu lagi Bang. Jadi saya nemuin tiap hari itu anak-anak sampai bilang gini. Saya kan selalu ketemu kalau sama anak gini, are you okay gitu, baik-baik saja. Mereka selalu bilang gini, Bu, ibu tuh orang pertama loh yang nanya saya kayak gitu. Dan kayak apa ya, kayak anak itu dapat hadiah banget ketika ditanya itu ya, gitu. Ditanya itu, dirinya ya, gitu. Ya apa ya, pemantik, artinya yang ditanya bukan kamana wae gitu kalau orang Sunda gitu ya. Jadi itu menyakitkan. Tapi ketika tanya, kamu baik-baik saja nak gitu, itu kata mereka, Bu ditanya gitu aja booster banget katanya. Iya. Jadi bukan kadang-kadang manusia tuh ini ya, fakir ditanya gitu ya, fakir ditanya kabarnya gitu. Thank you Teh Jani. Monggo ada yang mau nambahin lagi poin ini, manusia sebagai sesuatu individu yang utuh. Silakan Aku coba boleh ya. Ini silakan. Menarik ya, jadi pencerahan ya yang dilakukan Teh Jani. Makasih banget Teh Jani. Karena aku belum dapat jadwal nih. Walaupun PTM sudah berjalan, tapi di tempatku sendiri itu aku baru lihat jadwalnya. Jadi setiap minggu memang diganti. Semua guru kebagian dan nanti anak itu akan ketemu lagi 10 minggu dari besok gitu loh. Jadi ya agak lama gitu. Nah, mungkin yang diinformasikan Teh Jani itu bisa jadi langkahku untuk besok ketemu, karena baru banget ketemu setelah 1,5 tahun lebih ketemu dan nggak tahu. Ketika aku beberapa kali manggil dan mereka memang wujudnya udah bukan lagi kalau tadi Teh Jani bilang ketika guru datang dalam proses KBM biasa itu kan anak-anak hadir pakai seragam dan lain sebagainya. Nah, ketika
mereka aku undang untuk datang itu juga wujudnya mungkin bukan lagi seperti wujud anak sekolahan, udah gondrong, udah tambah tinggi, bongsor-bongsor banget gitu. Nah ini ketika kita mungkin memulainya dengan menyapa secara hati ya, menyapa mereka, ayo oke, itu bagi mereka kan senang sekali, dan kita juga ngerasanya, saya juga ngerasa kayaknya kalau kita disapa dimanusiakan itu menyenangkan ya, dibanding cuman oke, sudah hadir, absen genap, hadir semua, ini kayaknya seperti itu kayaknya aduh lewat banget gitu ya. Jadi keberadaan dia sebagai manusia, sebagai pelajar yang punya rasa, punya yang datang itu kan bukan hanya dia menerima kognitif aja, tapi keberadaan dia dihargain itu kayaknya memang harus jadi bahan apa namanya pertimbangan kita untuk memulai PTM ini. Situasi PTM ini kan situasi pandemi ini bukan sesuatu yang semua orang nggak nyaman gitu loh ketika masuk dalam situasi PTM. Yang masuk hanya nomor genap, absen ganjilnya ketemu lagi nanti 10 minggu dari hari ini. Aduh, ini udah kebablasan lagi gitu. Gimana cerita memulainya gitu. Sementara menyapa dia di awal ketika dia merasa mungkin dihargai, dimanusiakan lah ya dengan menyapa, ayo oke. Itu kan ada satu hal yang menyentuh ya, membuat dia saya kayak tadi mungkin Teh Jenny ngerasa wah saya ibu orang pertama loh yang menanyakan tentang keadaan saya, bukan kemana aja kamu gitu. Sementara kebiasaan kita kan selalu kemana aja kamu, ngapain aja gitu, kok nggak nyelesain tugasnya, classroomnya kosong loh ini. Biasanya seperti itu ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi makasih Teh Jenny udah memberi apa namanya ide menarik untuk saya besok gitu ya. Oke, mantap nih. Jadi ya subbab ini kalau proposisi inilah ya kalau di apa namanya dikontekskan ya bisa menjadi sebuah rencana tindakan gitu untuk menyiapkan sapaan, untuk menyiapkan sambutan ya selayaknya kita menyambut manusia yang utuh gitu. Jadi ya seringkali kan itu ya. Jadi barusan kepikiran tuh kadang-kadang memang perilaku kita ke orang itu ada kalanya tidak melihat dia sebagai manusia yang utuh gitu. Misalnya ya, kan manusia tuh uniknya dari binatang kan ada fitur-fitur yang khas gitu ya. Misalnya suka ngobrol misalnya gitu ya. Basically suka bersosialisasi gitu. Tapi momentum ngobrol nggak dilakukan atau nggak disediakan gitu. Kan berarti kan tidak memanusiakan kan gitu ya. Manusia tuh misalnya suka dipanggil namanya misalnya gitu ya, atau suka diberi senyuman misalnya gitu. Nah itu ketika itu nggak diberikan kan berarti tidak menyediakan sesuatu yang selaras dengan kemanusiawiannya gitu. Yang disediain misalnya cuma makan aja gitu, ruangannya aja. Nah itu kan sebenarnya bukan fitur-fitur yang khas manusia ya. Termasuk manusia yang tidak diajak berpikir gitu, nggak dikasih kesempatan buat berpikir. Kan berarti ya tidak dimanfaatkan ya fitur-fitur kemanusiaannya gitu kan. Tapi hanya dimanfaatkan fitur-fitur kemesinannya atau kerobotannya. Oke, thank you. Monggo, lanjut. Siapa lagi? Ya. Santi. Ya. Tadi juga di awal itu aku juga nyambungnya ke sarapan gitu. Jadi aku ingat waktu kita ngunjungi sekolah waktu di Brisbane itu ya, sekolah itu selalu nyiapkan sarapan gratis. Meskipun itu hanya buah pisang atau apa gitu. Dan ternyata di sana peran guidance officer itu memang begitu komprehensif ya, dia ngurusin mulai dari sarapan anak, apakah anak-anak bisa sarapan, sampai dia koordinasi sama perawat sekolah ya, sehingga kalau itu juga koordinasi bagian dari tim well-being ya, school perannya si konselor. Tadinya saya pikir di sekolah saya kan juga UKS itu di sebelahnya ruang BK, cuman dan saya tahu persis bahwa setiap hari selalu ramai ruang UKS. Kemudian dokter tuh juga dulu sebelum pandemi ya suka cerita kalau anak-anak ini keluhannya tuh sama, kebanyakan tuh penyakitnya di lambung ya, di pencernaan dan selalu lah itu artinya tuh termasuk yang
konsisten lah gitu permasalahan itu ya kan, artinya itu ya bisa jadi timbul karena stres dan pola makan yang nggak benar. Dan cuma waktu itu aku masih belum berpikir bahwa itu adalah bagian dari peran kita juga gitu ya, atau ini juga sesuatu yang harusnya menjadi isu yang dibahas gitu. Sampai kemudian ya ketika pulang dari sana baru kepikiran ya, oh ini ternyata memang jadi bagian yang penting ya. Dan selama pandemi ini ketika daringnya tambah jadi nyata ya, karena maksudnya gini, tambah kelihatan ya kesiapan belajar itu kan, keutuhan kita baru menyadari bahwa pentingnya hadir secara utuh ya ketika di berjalan pembelajaran daring itu, yang murid nggak mau buka kamera, yang nggak ada respon dan sebagainya, sampai oh iya ya memang pertama adab belajarnya juga mungkin belum banyak diajarkan, kemudian kehadiran secara utuh itu belum dipersiapkan, sampai akhirnya akhirnya saya coba nanya nih sama anak-anak sebelum mulai. Kalau sebelum mulai itu aku bikin semacam assessment-nya ya, salah satunya pertanyaan tentang sudah sarapan apa belum, udah mandi apa belum, udah pakai seragam apa belum gitu. Hal-hal yang biasanya bikin mereka tuh males buka kamera karena umumnya sambil makan atau karena belum mandi, belum pakai seragam. Yes. Betul. Dan ternyata memang dari selama aku kasih pertanyaan itu ya, udah sarapan apa belum, itu mungkin 90% tuh menjawab belum. Jadi dari belum sarapan. Jadi ya ternyata ini apa ya, isu juga ya, sebuah isu yang serius. Saya sampai sampaikan ke kepala sekolah, termasuk survei di awal tahun ajaran yang aku nanya jam berapa bangun tidur ya, itu sekitar 70% ya, lebih dari 60% itu bangun tidur di atas jam 6 pagi. Ya, artinya nggak sholat subuh kan, nggak sholat subuh kan. Padahal yang muslim kan 80-an% gitu. Dan itu juga akhirnya bahan yang aku sampaikan ke guru agama. Pak, ini data yang saya dapat gitu, bahwa 60% anak mengaku bangun jam 6 pagi, bahkan ada yang bangun lebih dari jam 7 pagi, artinya ya kalaupun dia nggak ikut pembelajaran tuh karena dia belum bangun gitu. Nah, jadi ya artinya kesadaran bahwa murid kita ini manusia yang utuh dengan segala problematikanya itu semakin terasa ya gitu. Kita disadarkan sih ketika masa pandemi ini, yang benar-benar oh iya, dia tuh saya nggak bisa hadir karena ini adik saya tuh lagi nangis kayak ya. Adik saya lagi hal-hal yang ini saya disuruh ibu saya beli ini ke warung gitu. Dia nggak bisa ikut pembelajaran. Betapa banyak faktor-faktor yang mendistrak kehadiran secara utuh dalam kehadiran murid di sekolah. Dan ini juga jadi pelajaran penting ya buat saya juga ketika belajar mindfulness ya, atau sebagai grounding dulu gitu ya, kayak sebagai guru BK, karena kadang-kadang kita juga ketika menghadapi murid kalau tidak sedang siap secara utuh ya, mentalnya, hatinya, jiwanya, itu kan bahaya gitu. Ya itu juga perhatian yang baru terasa untuk diperhatikan ketika selama pandemi lah banyak mengajarkan kita untuk itu. Kemarin itu ada kejadian ya, ngeri banget sih sebenarnya. Seseorang ada guru, mungkin dia tidak dalam kondisi hati yang siap untuk mengajar, sehingga ketika direspon kurang baik dari murid, akhirnya keluarlah, tumpahlah gitu ya ekspresi. Ya, masalahnya itu kan daring ya, dan yang di rumah yang mendengarkan murid bukan hanya murid ya, tapi juga bisa jadi ada orang tua di sebelahnya yang mungkin tidak nyaman dengan itu, sampai akhirnya direkam gitu ya,
ya ini viral dong. Aduh, ya bisa sangat berbahaya. Ya ini benar-benar pelajaran penting ya, Pak, bagi pendidik lah ya Pak Jokowi. Sekarang situasinya yang benar-benar kita dituntut untuk memahami diri kita seutuhnya, juga memahami peserta didik kita seutuhnya, dan itu nggak gampang, tapi dengan dan ya emang harus terus-menerus diingetin, dicoba ya, dicari cara. Mungkin tadi cara yang dilakukan Jani bisa jadi inspirasi untuk kita juga. Yes. Gitu. Oke, jadi ini ada yang komen nih, Teh Jani ya, mengingatkan aku sama salah satu episode drakor tentang guru yang beludak ke anak sampai gendang telinganya pecah. Wah, parah bener. Luar biasa tuh, sekenceng apa ya. Tapi dua sisi ya. Berarti ya, satu, kita sebagai manusia juga utuh. Jadi kalau kita punya problem ya di satu bagian dari diri kita tuh yang kena problem semuanya ya. Jadi punya possibility untuk kemudian tadi itu meledak misalnya. Tapi makanya di sisi lain ya perlu mempersiapkan diri gitu kan. Tadi belum mempersiapkan diri untuk menghadirkan diri secara utuh. Kalau enggak ya tadi yang hadir itu sisi yang belum utuh itu kan, yang mungkin mudah terpicu oleh berbagai situasi. Tapi di sisi lain juga kita memahami bahwa kondisi murid kita di berbagai lokasi ya, di rumahnya masing-masing itu juga beda-beda. Ya, ada yang punya privilege udah sarapan ya kan. Nah, tapi ternyata tadi banyak yang belum 90%. Berarti kan ya balik lagi, yang lapar itu bukan perutnya ya. Yang lapar adalah keseluruhan dari diri murid itu gitu. Jadi meskipun dia punya motivasi tinggi untuk belajar gitu, tapi barangkali ya hungernya itu mempengaruhi juga ya kapasitas penangkapannya gitu, keterbukaannya, karena fokusnya dia ya agak terpecah barangkali ya ke fokus mencari solusi atas stimulus kelaparan itu. Oke, Mbak Ririn lagi bisa komen nggak? Ini sudah kelihatan. Silakan Mbak Ririn. Udah gemes. Ini koneksiku yang nggak stabil. Robot nggak suaranya? Putus-putus nggak? Nggak sih? Cukup jelas kah? Bagus kok, bagus. Oke, thank you. Oke. Ya, mungkin tadi ngebaca satu section ini ya, itu langsung dari title-nya aja udah langsung mengingatkan gitu, post human new materialism, langsung ke deluse. Jadi the individual as an integrated whole. Jadi ada satu statement di banyak. Jadi kalau di artikel-artikel pakai perspektif feminis materialis itu, feminis materialis itu the whole being. Karena gini, jadi dia itu anything itu dimaterialkan. Jadi kita sering melihat materialis is non-active, non-living existence kan. Nah, dia human being itu dimaterialkan. Our body is the whole being. It's as material. Gitu. Makanya ketika saya waktu di tesis itu menganalisis permainan hide and seek, terus kebetulan nemu pas observasi itu anak itu ada got, jadi got ini ya drain untuk got kita gimana sih, kecil gitu ya, itu anak sebenarnya agak cabi gitu, tapi dia bisa masuk ke dalam got. Gimana caranya biar nggak kelihatan. Itu pakai perspektif the whole being ini, karena our body itu tuh material yang kita coba fit in ke any space yang available. Jadi misalnya ada antara dua tembok, terus dia gimana nyempil, squeezing kayak octopus lah ya, squeezing his body, just trying to fit the space gitu. Jadi space as a material, our body is the whole being. Itu can explain gitu. Jadi excited. Kenapa saya sangat excited pakai teori ini? There are so many things yang biasanya agak neglected dalam
dalam proses belajar itu ada language-nya gitu, terwakili oleh si materialis ini. Jadi karena kalau kita ngomongin traditional games dalam perspektif apa? Social constructivist yang paling seru awal pada cognitivism itu selalu melihat something apa yang dipikirkan anak, apa yang ini. Jadi kita enggak. Jadi dengan perspektif ini tuh kita our whole being just any other materials equal. Di situ saya lebih merasakan kita tidak lebih baik dengan sebongkah batu. Atau oke, fitur sepakat tadi yang Mas dari perspektif lain kan when it comes to heart, soul, whatever, jelas kita ada ini beda gitu ya. Tapi in terms of learning process in particular context itu di situ saya duduk di sini sama pentingnya saya yang duduk dengan kursi yang saya duduki. Because if the chair is not there, that's totally completely different happening gitu kan. Nah itu mungkin semoga langsung filosofis banget. Tapi nah balik ke whole being ini, memang kebetulan contohnya makan gitu ya. Tapi lapar gitu ya. Bahwa sebenarnya betul bahwa parts of our bodies yang directly involved itu ya digestive gitu ya. Tapi yang benefitnya ke seluruh dan itu apapun gitu ya. Ya kayak apa? Jantung, dia yang mumpal ya darahnya tapi ke seluruh tubuh gitu, anything lah. Bahkan saya jadi ingat kebetulan, well it's a bit sad story was jadi ketika kami sekeluarga waktu itu di saat bersamaan itu 3 dari 4 sakit bersamaan dan harus dirawat di rumah sakit yang berbeda. It was so strange. Tapi kebetulan anak saya yang kecil itu, jadi ada. Kalau saya kadang mengibaratkan, andaikan itu mobil cuma satu skrupnya aja yang kendor. Cuman masalahnya itu katup jantung. Jadi that's how I learn. This is so I take this reading very very personally in a very deep level gitu. Jadi 100%, 1000% Pak Maslow, leres semuanya gitu. Karena ya, I feel it gitu with my whole body bahwa that's totally itu. Tapi ada satu, saya tadi sambil dengerin ibu-ibu guru tadi cerita, aku tuh nyari gambar. Anakku tuh pernah sharing waktu dia kelas 1 SD. Itu gambarnya kayak Monster Inc itu loh, yang pokoknya alien gitu. Terus dia bawa pulang ke rumah gitu gambarnya. Terus judulnya How to be a Good Listener kata dia gitu. Gambarnya. Mas, this is interesting mas apa gitu. Yeah, this is how we do how to be a good listener katanya. Emang gimana? Terus dia jawab gini, we have to listen with our whole body. What do you mean? Yeah, we're listening not only with our ears, but the whole body. Our body is like absorbing, listening everything. Terus dia bilang, but most importantly terus aku bilang karena di tubuhnya tuh ada merah-merah titik di tengah gitu. And what is this, the red one? That's the heart. That's the most important thing. We have to listen with our heart. Oh, anak satu. Ini kalau 5 menit lagi aku bisa nangis kangen. But anyway, that's my story. Connecting dengan ceritanya Pak Maslow bahwa that's 1000% true. Jadi mungkin ini nanti nyambungnya ya, bahwa kita treatment orang itu ya in konteks orang gitu ya, kita treatmentnya juga as a whole gitu. Walaupun kita katanya BK itu addressing isu-isu psikologisnya atau apa, tapi itu basically semuanya. Dan mungkin kalau dalam konteks psikologi, apapun parts yang directly connect sama kita, itu serving the whole existence gitu. Jadi itu makanya nggak bisa berpikir parsial gitu kan. Yes, ini poin menarik ya. Kalau aku jadi keingetan ya tadi karena Mbak Lini membahas whole-nya, bahkan bukan whole ini ya yang satu yang kelihatan begini dan segala fakultas di dalamnya, tapi juga whole-nya itu dia sebagai
apa namanya, bentukan sosial, bawaan sosial gitu ya. Kita nggak bisa meneglect ya pandangan seseorang based on misalnya latar belakang sosioekonominya, latar belakang agamanya, itu juga kan satu kesatuan utuh yang mempengaruhi dan membentuk dirinya kan. Jadi kita mesti mengerti dan berkomunikasi dengan keseluruhan diri itu ya, dan meneliti dengan, dan ini kan konsisten sama bahasan dari bab sebelumnya ya. Kan Pak Maslo menekankan itu kan. Jadi sudut pandangnya itu sudut pandang melihat manusia dan mendeklarasikan ya kekhasan seseorang dari keseluruhan konteks tempat dia berada gitu. Kalau ngomong tadi soal mendengarkan dan seluruh tubuh, saya ingat ada di NLP itu ada satu tokoh namanya Robert Dilts. Dia bahas soal yang sering didiskusikan di dunia self development itu kan adalah mind, dalam arti yang sering ditunjuk di kepala itu ya, mind gitu ya. Nah, padahal ada yang disebut sebagai somatic mind, di mind yang adanya di bagian-bagian lain ya, di tubuh kita yang keseluruhan yang berpikir gitu, dan juga mind yang ada di field gitu, yang munculnya misalnya kita lagi brainstorming terus muncul ide-ide baru gitu, yang nggak muncul kalau kita sendirian. Kayak inilah ya, karena kita berdiskusi muncul pemikiran atau cara menafsir teksnya Pak Maslow ini secara berbeda dibandingkan kalau kita baca sendiri-sendiri. Nah, ini yang disebut sebagai collective mind atau field mind gitu ya, mind yang adanya di field. Dan itu mungkin ya dalam tafsiran yang lebih jauh yang kita bisa menafsir poin pertama ini ya, proposisi pertama ini tidak hanya ya urusan makan itu tadi ya, tetapi dia sebagai living being yang utuh di dalam konteks kosmos gitu ya. Sekalian tak tambahin pakai kosmos, soalnya Mbak Ririn udah pakai istilah yang rada canggih lagi gitu. Oke, baik. Ini ada yang mau komen yang lain atau kita lanjut dulu nih? Yang datang di sini, Bu Nuraida, Bu Seprieni, Pak Suaif ya. Pak lanjut dulu kali ya, kalau belum ada yang mau komen tambahan. Ini di chat ada nggak sih? Bentuk hati warna merah yang tadi yang komen soal heart tadi ya. Oke, proposisi yang kedua ya, hunger as paradigm. Jadi kelaparan, rasa lapar ya, rasa lapar sebagai sebuah paradigma. The choice of hunger as a paradigm. Oke, ntar ini kayaknya nyambung sama hal lain ya. The choice of hunger as a paradigm for all other motivation states is both theoretically and practically unwise and unsound. Jadi pemilihan rasa lapar sebagai sebuah paradigma ya, dari berbagai ya kondisi motivasi itu secara teoritis dan praktis itu tidak bijak ya, dan tidak pas lah, tidak tepat gitu ya. It can be seen upon closer analysis that the hunger drive is more a special case of motivation than a general one. Jadi ya rasa lapar itu atau dorongan ya dari rasa lapar itu bisa mungkin lebih tepat dilihat hanya sebagai salah satu special case saja daripada satu. Mungkin ini maksudnya, ini sebuah kritikan ya tentang manusia digerakkan oleh rasa lapar, oleh defisiensi ya. Karena kan nanti kan ada pandangannya Pak Maslow bahwa orang tergerak oleh growth juga gitu ya, bukan hanya oleh kekurangan ya, defisiensi. Mungkin itu nanti kita lihat berlanjut. It is more isolated using this word as used by the Gestalt and Goldsteinian psychologists than other motivation. Jadi motivasi yang datangnya dari hunger itu ya spesifik aja gitu ya, isolated ya, bukan merupakan sesuatu yang utama secara keseluruhan dari manusia itu. It is less common than other motivation, and finally it is different from other motivation in that it has a known somatic base which is unusual for motivational states. Jadi kalau kita hanya melihat satu rasa lapar itu sebagai penggerak manusia ya, kita hanya melihat manusia sebagai makhluk yang motivasinya itu pendorongnya sangat spesifik gitu. Karena rasa lapar itu hanya salah satu hal yang sangat spesifik dibandingkan dengan dia secara keseluruhan. What are the more common immediate motivation? We can find this easily enough by introspecting during the course of an average day. Yang lebih umum apa ya? Coba kita lihat ya, kita introspeksi sehari-hari deh ya. The desire that fleet through consciousness are most often desire for clothes, automobile, friendliness, company, praise, prestige, and the like. Jadi
Sehari-hari aja kita lihat manusia punya banyak dorongan ya, banyak desires ya. Jadi pakaian, ya mobil, ya keramah tamahan, ya apa namanya praise. Company ini maksudnya company perusahaan apa company tekan gitu mungkin ya. Prestige ya. Customarily, these have been praised as secondary or cultural drive and have been regarded as of a different order from the truly respectable or primary drive, the physiology. Nah, jadi justru seringkali dorongan-dorongan yang tadi itu, yang pakaian, mobil dan segala macam itu seringkali dianggap sebagai secondary, yang primary adalah si physiological needs itu gitu. And actually these are far more important for us and they are far more common. It would therefore be well to make one of the paradigm rather than hunger drive. Jadi padahal sebenarnya ya kebutuhan-kebutuhan yang tadi disebutkan itu kan justru seringkali menggerakkan orang lebih jauh ya. Orang bisa bekerja keras bahkan mungkin sampai korupsi ya untuk bisa beli Hermes gitu atau Louis Vuitton ya. Tapi kan bukan buat makan nasi Padang kan. Ya. Nasi Padang nggak perlu korupsi, tapi orang rela lo korupsi buat beli Hermes. Ya kan. Jadi kan harusnya nggak logis kalau kita pandang hanya physiological needs saja yang mendorong seseorang, tapi pasti prestise misalnya gitu ya. Oke, ini agak panjang, mungkin satu lagi, kamu sekalian aja. Cobalah ya satu lagi ya. The common assumption has been that all drive will follow the example set by physical drive. Jadi asumsi yang umum adalah dorongan-dorongan kita tuh digerakkan oleh dorongan fisiologis ya. It is fair to predict now that this will never be. Padahal kayaknya nggak mungkin nih ya si fisiologis ini sebagai pendorong utama. Most drives are not isolable, nor can they be localized somatically, nor can they be considered as if they were the only things happening in the organism at the time. Jadi nggak mungkin dorongan itu hanya bisa diisolasi dari dorongan somatik saja, dorongan tubuh saja, seolah-olah apa yang terjadi di tubuh itulah satu-satunya hal yang terjadi di dalam diri organisme sepanjang waktu. Jadi nggak mungkin kita tuh bergerak, berpikir, bertindak itu hanya karena urusan tubuh kita saja. It's nggak make sense gitu ya. The typical drive or need or desire is not and probably never will be related to a specific isolated localized somatic space. The typical desire is much more obviously a need of the whole person. Jadi desire yang dimiliki ya, dorongan hasrat yang dimiliki seseorang itu lebih kentara adalah dorongan dia sebagai a whole person ya. It would be far better to take as a model for the research such a drive, let us say, as the desire for money rather than the sheer hunger drive, or even better rather than any partial goal, a more fundamental one like the desire for love. Jadi lebih make sense kalau kita mau meneliti desire manusia itu ya desire terhadap uang gitu ya, or desire terhadap suatu goal tertentu, atau yang lebih dasar lagi desire terhadap rasa cinta, kebutuhan rasa cinta, daripada desire terhadap rasa lapar gitu. Jadi kan kalau kita lihat di hierarchy of needs-nya Pak Maslow ya, agak melompat ke sana, paling basic memang katanya fisiologis gitu ya, dan itu mungkin ini semacam kritik dari Pak Maslow ke pandangan Freudian gitu ya, yang melihat basic needs ya, makan minum seks itu sebagai satu kebutuhan yang menggerakkan segalanya gitu. Tapi kayaknya enggak deh gitu ya. Kayaknya enggak begitu deh gitu. Jadi karena itu terlalu sempit sekali ya. Jauh lebih make sense kita melihat dorongan akan uang itu lebih clear ya. Justru itu lebih nyata-nyata membuat orang mencari kekuasaan misalnya. Considering all the evidence now in hand, it is probably true that we could never understand fully the need for love, no matter how much we might know about the hunger drive. Jadi nggak mungkin kita bisa memahami kebutuhan akan rasa cinta ya, sebanyak apapun kita mengerti kebutuhan akan rasa lapar. Jadi kalau misalnya kita bisa menjelaskan ya secara fisiologis bagaimana orang lapar, ya, secanggih apapun penjelasan kita itu, nggak mungkin cukup untuk menjelaskan kenapa ada orang jatuh cinta itu, kenapa orang butuh cinta, itu nggak bisa menjelaskan hal itu. Jadi gimana jelasinnya karena memandangnya terlalu sempit. Mana lagi? Indeed, a stronger statement is possible, namely that from a full knowledge of the need for love, we can learn more about general human motivation, including the hunger drive, than we could from a thorough study of the hunger drive. Jadi
Ya mungkin pernyataan yang lebih kuat ya barangkali adalah justru lebih make sense kita melihat manusia, misalnya menyoroti manusia dari sisi kebutuhannya akan rasa cinta, itu malah kita bisa melihat manusia lebih utuh ya, dibandingin kita hanya menyoroti manusia secara dari sisi rasa laparnya saja. Oke, mungkin sekalian aja lah ya satu paragraf terakhir supaya agak progres sedikit dan diskusinya bisa lebih panjang. It is well in this connection to recall the critical analysis of the concept of simplicity that has been made so often by the Gestalt psychologists. Jadi kita dari sini ya bisa mengingat-ingat di di psikologi yang diusung oleh para psikolog aliran Gestalt yang melihat manusia sebagai satu kesatuan utuh. Itu lebih make sense gitu diskusi barusan. The hunger drive which seems simple when compared with the drive of love is actually not so simple in the long run. Jadi dorongan rasa lapar yang kayaknya lebih sederhana dibandingkan rasa cinta, tapi nggak segitu juga dalam jangka panjang. The appearance of simplicity can be obtained by selecting isolated case activities that are relatively independent of the wholeness of the organization. Saya pelan-pelan kalimatnya. The appearance of simplicity, penampakan yang sederhana ya, dari mungkin gini, kita kan paling simpel gitu, mungkin ngelihat manusia termotivasi oleh rasa lapar misalnya gitu ya, itu tampaknya teori itu sangat sederhana ya, sehingga mudah dipahami. Tapi ya itu agak mungkin maksudnya mungkin apakah itu artinya mungkin kita lanjut dulu lah ke depannya, barangkali bisa agak lebih paham. Important activity. Mungkin ini hadirnya simplicity itu hasil penyederhanaan. Simplicity itu kesimpulan gitu ya. Iya. Kesederhanaan. Nah itu dapat dicapai gitu. Ini kuncinya kayaknya. Selecting isolated cases as activities that are relatively independent of the wholeness of. Jadi isolated itu kan saling terkunci, terisolasi gitu ya. Iya, terisolasi, terpisah. Inilah distancing lah kalau COVID itu. Jadi kesaling terpisahan yang sebenarnya itu saya di kepala tuh tervisualkan kayak atom ya. Jadi kayak atom bulat-bulat gitu, kayaknya single cases, tapi sebenarnya interdependent terhadap the wholeness gitu. Jadi ketika kita bisa memahami mengunci gitu, mengisolasi hal-hal kecil ini, di situ kita baru muncul yang namanya simplicity. Artinya penyederhanaan itu bukan mecah, misalnya roti gitu terus seperempatnya, itu bukan sederhana namanya gitu. Tapi si kecil-kecil tapi tetap itu sebagai dalam hubungannya dengan keseluruhan gitu. Iya, jelas. Mungkin nanti kalau pakai real ini ya sama kayak orang ya, nyambung lagi ke hunger itu tadi kan. Atau coba kita baca ulang dari kalimat pertama lah ya, pelan-pelan. Jangan-jangan ini sebenarnya kalimat yang bersambung-sambung ya. Iya benar. It is well in this connection to recall the critical analysis of the concept of simplicity that has been made so often. Jadi kayaknya mari kita ingat-ingat lah ya gitu ya, konsep simplicity yang diusung oleh para psikolog Gestalt. Kayaknya gitu ya memahami kalimat ini ya. The hunger drive itu yang kelihatannya simple saat dibandingkan dengan kebutuhan rasa cinta, itu sebenarnya nggak simple juga ya dalam jangka panjang. Mungkin nih apakah ada kata sebabnya ya. The appearance of simplicity can be obtained by selecting isolated cases, activities that are relatively independent. Oke. Simplicity itu bisa didapatkan tadi ya Mbak Rinjil dengan memilih ya kasus-kasus yang terisolasi, terpisah-pisah ya satu sama lain. Oke, lanjut dulu lah. An important activity can easily be shown to have dynamic relationships with almost everything else of important in the person.
satu aktivitas itu bisa punya hubungan yang dinamis ya dengan hal-hal lain ya di dalam diri seseorang. Why then take an activity that is not at all average in the sense, an activity that is selected out for special attention only because it is easier to deal with by our customary but not necessarily correct experimental technique of isolation, reduction, or of independence from other activities. Nah, kenapa kemudian kita memilih sesuatu yang bahkan bukan merupakan rata-rata? Oke, ini saya coba memahaminya gini ya. Kan tadi di atas dikritik tuh kan. Pandangan teori yang melihat manusia tuh didorong hanya oleh hunger ya, rasa lapar gitu. Padahal di sisi lain ya manusia itu sehari-harinya banyak banget aktivitasnya yang bukan rasa lapar urusannya gitu ya. Rasa cinta aja mungkin lebih besar daripada rasa lapar gitu. Aktivitasnya lebih banyak gitu. Nah, kenapa kok milih yang itu sebagai pendorong? Bahkan dia even bukan merupakan aktivitas yang rata-rata. Manusia kan nggak seharian makan terus-terusan ya. Dia bukan aktivitas yang rata-ratanya paling banyak gitu. Tapi kenapa itu? Harusnya kalau hanya semata-mata karena pengen simple ya. Padahal harusnya kalau kita mau lihat simple ya harusnya mencari isolated case ya. Kita isolasi baru akan kelihatan ya bagaimana dia memang merupakan sesuatu yang sangat mendasar gitu. If we are faced with the choice of dealing with either experimentally simple problems that are however trivial or invalid, or experimental problems that are fearfully difficult but important, we should certainly not hesitate to choose the latter. Jadi kalau kita diminta milih mending mana ya, bereksperimen terhadap masalah yang simple tetapi sebenarnya nggak valid gitu. Sebenarnya nggak ya bisa dieksperimentasi tapi sebenarnya dia bukan merupakan sebuah kasus yang valid untuk diteliti, atau ya kita memilih ya meneliti sesuatu yang kompleks ya. Jadi penelitian terhadap hal itu tuh sebenarnya eksperimental ya karena dia kompleks ya dan menakutkan. Tapi penting untuk diteliti. Ya harusnya sih kita milih yang itu. Ini balik ke bahasan yang sebelum-sebelumnya kan Pak Maslow bilang kan bahwa neliti manusia secara utuh itu kan jelas ya. Ya gimana? Kan tidak semudah bikin skripsi yang hubungan antara A dengan B kan gitu kan. Itu kan jelas nggak mungkin begitu. Ya rumusan penelitian nggak mungkin begitu. Tapi kalau itu hal yang penting ya mendingan kita teliti ya, melihat manusia secara utuh itu daripada kita misalnya pengaruh rasa lapar terhadap nilai matematika misalnya. Itu kan simpel ya. Ngukurnya simpel, variabelnya simpel, tapi buat apa gitu? Buat apa? Toh rasa lapar itu bukan segalanya gitu kan, bukan segalanya. Ada hal-hal lain gitu. Mungkin begitu nggak sih memahaminya? Saya juga agak pas-pasan ya bahasa Inggrisnya ini. Silakan komen-komen yuk. Boleh duluan. Silakan Mbak Karena Ririn. langsung trigger gitu, langsung terpancing. Bagian yang terakhir ini tadi loh, yang two option itu. Kita milih mana gitu ya, antara ketika memilih simple problem that are however trivial or invalid, atau yang eksperimental yang difficultnya nggak cuma difficult tuh, dia pakai fearfully loh. Jadi ini nih difficult somehow kalau dalam konteks ini kan kita mikirnya difficult mikir gitu ya. Kenapa kata depannya itu fearfully? Fearfully itu kan lebih rasa ketakutan, fear, emotion gitu. Jadi ini nih I don't know. Saya milih ke pemilihan katanya nih amazed gitu sama Pak Maslow karena dia bisa aja extremely difficult atau tapi fearfully. Saya selalu tertarik dengan pemilihan matchingin adverbnya sama si adjective itu di belakangnya but important. Karena saya reflecting dengan, nah yang menarik tadi sebenarnya di kalimat yang di atas tanda kurung itu. Why then take an activity that is not at all
average in this sense, an activity that is selected out for special attention only because it's easier to deal with by our customary, but not necessarily correct. Ini nih ngena banget kalau saya reflect kembali kenapa saya akhirnya traditional games pakai new materialism itu. Jadi karena saya udah dari S2 tuh traditional games juga. Dan waktu itu dari judulnya aja sekarang kalau ngebaca juga boring banget sih karena dia fostering traditional games to improve social skills. Yo wis dolanan gobak sotor mestilah bersosialisasi. Itu sebenarnya somehow terus apanya yang baru dengan riset itu riset S2 saya. Dan saya pakai sociocultural teorinya Vygotsky. Waktu itu Vygotsky masih sociocultural gitu, padahal sekarang dia lebih ke cultural historical gitu. Nah, terus pas masih dong gitu cari gampang itu tadi because it's easier to deal with our customer kan sudah lancir gitu, saking lancarnya tuh lancir ngomongin Vygotsky itu zone of proximal development, dia ada scaffolding, walaupun scaffolding ternyata dari Brunner gitu ya, nggak pure dari Vygotsky aja, pengaruhnya Brunner misalnya seperti itu. Sosial konstruktivis bahwa dalam konteksnya anak membangun pengetahuan apil gitu saking awalnya. Jadi pas ketemu terus saya bilang pas ketemu pertama kali di challenge proposal saya gitu, terus kamu mau riset apa gitu, terus kamu melihat apa ya kan tradisional untuk preserving cultural value kan untuk menjaga tradisi, local wisdom itu pendidikan karakter bla 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 gitu. Terus pertanyaan supervisor, so what's new from your thesis? Terus don't do something easy. You can easily finish your thesis if you think that we did it. Try something new. Nah, udah kamu cari sisi lain traditional game yang belum pernah dilihat orang, dia bilang gitu. Hanya gitu. Walaupun kadang material terus hubungannya sama belajar apa gitu. Itu nggak fearfully lagi. Tapi namanya ada traumatiknya juga gitu. Ketika dead end road-nya itu ibarat kita jalan kebentur tembok, karena kebentur tembok dead end road-nya tuh berkali-kali harus riset lagi itu frustrating memang ya. Dan somehow mungkin bukan konten itself gitu, tapi the journey ya yang membuat ya akhirnya kenapa kita juga akhirnya ya the whole being itu tadi. Tapi ya saya sangat sepakat ini. Kecenderungan kita tapi naturally kita selalu custom ya, maksudnya sangat terbiasa dengan yang kita familiar gitu. Jadi step out from our familiarity to anything itu the first thing gitu. Dan ini yang mesti dicari apa yang bisa motivate itu gitu. Dan tak pikir kenapa aku dulu mau ya ditantang seperti apa yang dia lakukan gitu, buat saya pelan-pelan bisa tahu dan confident untuk kayak out of space gitu ya, kayak keluar dari ruang yang karena language vocabulary-nya beda semua gitu. Coba kalau baca Deleuze itu kan rhizomatic thinking, penggunaan kata yang lintas bidang. Dia cross cutting gitu. Tapi ya anyway itu ngena banget paragraf terakhir. Untung nyampe situ tadi. Mas tadi udah mau mandek di 2 paragraf. Iya, biar agak maju dikit lah lumayan. Thank you. Jadi dalam konteks penelitian kalau Mbak Ririn mengangkat itu ya selalu ada godaan untuk bikin penelitian yang cepat lulus misalnya gitu ya. Ini kemarin masih kejadian ada yang berminat ya pengen neliti tentang coaching gitu. Sebenarnya yang nanya ini bukan orang yang mager juga bukan, rajin orangnya gitu. Tapi mungkin terbawa ya dengan kultur pendidikan. Nanyanya gitu pas WA gitu, Mas, aku mau neliti tentang coaching. Yang kira-kira selesai 3 bulan gimana ya? Itu pertanyaannya. Jadi bahkan
apa problem atau apa isu destination gitu. ya, not the journey ya. Jadi, udah langsung dipatok. Iya, yang selesai 3 bulan kira-kira bahas apa ya gitu. Kita itu kan ya itu realita dari apa namanya dunia pendidikan kita. Oke, monggo silakan. Teh Jani, Bu Nini udah kembali research by project tanda kutip ya. Oke, monggo Bu Santi. Kemudian bagian ini ya, hunger as paradigm, jadi paradigma, ya itu ya mungkin kritik terhadap paradigma melihat manusia dari sudut rasa lapar saja, hunger ya, drive-nya tuh lapar aja, physiological needs lah gitu. Silahkan. Ya, ini aku teringat ya satu, ini kejadian udah lama banget, masih awal-awal jadi guru, mungkin sekitar 2011-2012, ada anak yang rumahnya dari sekolah tuh kurang lebih 15 km dan dia ke sekolah itu naik sepeda ontel. Terus dia sekelas sama dan dia ini anak yang rajin banget, pinter banget dan seneng banget ngajarin temennya gitu, dan kalau nah dia ini curhat waktu itu, ibu saya itu untuk ke sekolah penuh perjuangan, di sekolah pun juga saya belajar sungguh-sungguh gitu. Tapi kenapa, yang jadi pertanyaan dia waktu itu, kenapa kok ada orang-orang yang dia di sekolah dengan santainya, sampai sekolah dengan santainya, kemudian dia bisa nggak perlu berjuang kayak saya gitu untuk sampai sekolah, kemudian di kelas juga dia seenaknya, nggak harus fokus belajar kayak saya gitu. Dan saat ujian, saat ulangan dengan mudahnya nyontek sehingga nilainya bisa lebih bagus dari saya gitu. Dan terus dan pada anak-anak yang di tempat kita waktu itu, anak yang nilainya remedinya banyak kan biasanya kita ajak ngobrol, dan kadang-kadang kalau perlu dengan orang tua kita juga ngobrol sama orang tuanya. Orang tuanya yang diceritain anak ini ya, temennya kok enak banget begini gitu. Orang tuanya tuh bilang gini, Bu, saya tuh juga bingung. Anak ini bangun, udah saya siapin, saat berangkat itu udah ada sopir, tinggal duduk, udah disiapin sarapan, dia tinggal makan gitu. Kemudian dia minta les apa, udah saya siapin, tapi dia tuh kadang bikin alasan nggak mau ikut les kayak gitu. Terus ini sekarang mau kuliah, ini dan sebagainya. Ini kayak ya waktu itu saya cuma bilang gini, kamu sadar nggak ke anak yang sepedaan ontel itu ya, sekarang dia udah lulus, sudah kerja di sebuah perusahaan multinasional. Dia cerita, saya bilang gini, kamu tahu nggak, semua perjuangan kamu itu rezeki kamu, karena termasuk akhirnya motivasi yang kamu punya untuk belajar, untuk sungguh-sungguh itu adalah rezeki yang tidak ternilai gitu. Dengar cerita orang itu, orang tua temennya yang sudah mengupayakan semuanya supaya anaknya mau termotivasi belajar, ternyata tidak tercapai gitu, dengan segala fasilitas materi yang sudah dipenuhi. Karena ya dia yang harus melalui banyak perjuangan, motivasi itu tumbuh dengan sendirinya, dan itulah menurut saya bilang waktu itu, itulah itu rezekinya Tuhan buat kamu tuh dengan cara itu gitu loh, dan itu mahal, tidak ternilai gitu. Dia begitu konsisten sampai lulus juga bagus, dan sampai sekarang alhamdulillah masih komunikasi seperti itu. Jadi ya mungkin ini yang kayak kadang nggak cukup hanya dengan ya sampai pernah murid saya bilang tahun sebelum pandemi lah, menjelang pandemi itu, Ibu masuk kelas 12, Ibu kita kasih motivasi dong gitu kan. Motivasi kita, waduh ini udah muak gitu ya, udah kehilangan motivasi, padahal mereka tahu mereka harusnya termotivasi banget gitu. Saya cuma bisa bilang kalau motivasi itu, saya mau sehebat-hebatnya seorang motivator, tidak ada yang lebih
lebih manjur dibandingkan motivasi yang lahir dari dalam diri gitu ya. Nah, ini kayak kemarin dikasih challenge sama Teddy sama Coach Aji ya, suruh nulis tiap hari ya. Lakukan dosa ya. Tapi aku dalam seminggu ini ya, maksudnya gini, aku kok nggak bisa ya kayak orang-orang yang bisa tiap hari nyetor tulisan gitu. Tapi alhamdulillah dalam seminggu ini aku berhasil melakukan suatu hal yang tidak berhasil aku lakukan dalam tulis selama beberapa tahun, nulis jurnal. Wah, jadi tetap berhasil ya dari sebelumnya ya. Kolaborasi ya, cuma sedikit ya, cuma 2 bagian cuma 2,5 halaman dia udah. Tapi buat aku bisa menyelesaikan itu itu sebuah pencapaian yang sangat diapresiasi, dan akhirnya bisa duduk diam nulis 6 jam gitu ya sampai selesai. Ternyata bisa juga. Dan ditanya apa ya yang kok kemarin nggak bisa, kok sekarang bisa, saya juga nggak tahu jawabannya. Harus ngumpulin semua unsur diri ya. Iya, karena yang pengen nulis mungkin baru sebagian tadi katanya. Tapi poinnya Santi menarik nih tadi yang dibilang soal ada anak yang kesulitan, tapi motivasinya sangat tinggi, yang kebalikannya sebenarnya secara basic needs-nya nggak kesulitan tapi kok motivasinya. Nah ini kan mungkin yang dikritik sama Pak Masrul tadi ya. Kalau coba dikait-kaitin sama mazhab sebelumnya behavioristik misalnya, kan masih berurusan dengan rasa lapar ya, Pavlov, kemudian teorinya Skinner ya, sebenarnya kan masih berurusan dengan kebutuhan fisiologis manusia itu bisa dikondisikan ya, dikasih reward punishment, reinforcement gitu kan, itu seputar rasa lapar ya. Kalau Freud ya lapar makan minum seks itu kan jadi drivernya itu gitu ya. Jadi dan seolah-olah semua perilaku manusia disoroti dari sana gitu kan. Orang pengen punya mobil bagus karena pengen menarik lawan jenis, misalnya kan bisa aja disoroti dari situ kan. Tapi Pak Waso bilang itu kayaknya terlalu sempit gitu, karena kenyataannya tadi yang mau saya cerita ya. Kalau dibilang lapar ya mungkin lapar ya, nah itu ya karena secara kebutuhan. Tapi kan apa yang menggerakkan dia untuk sekolah dengan sungguh-sungguh kan pasti bukan rasa laparnya itu ya, bukan karena sekedar dia pengen makan ya. Kalau sekedar pengen makan kan mungkin nggak serius sekolah terus kerja jadi tukang bangunan bisa lapar misalnya, kan udah itu cukup ya. Tapi kenapa dia pengen maju kan pasti bukan rasa lapar ya, pasti ada needs yang lain gitu. Oke, dan itu yang melihat manusia sebagai keseluruhan gitu ya, jadi lebih make sense. Oke, monggo silahkan, siapa nih yang lain? Jani, Bu Nini mau kasih komentar. Jadi proposisi, oh ya Jani silakan. Ini ya, Pak Maslow ini apa ya? Aku pikir tadi di awal tuh hunger as paradigm itu Pak Maslow mau nguatin gitu ya, bahwa hunger itu sebagai paradigm. Ternyata dia malah membuat negasi, membuat negasi bahwa no, hunger is not everything gitu kan. Terus dia memunculkan rasa cinta. Tadi pagi saya ikutan nimbrung ini sih, sebetulnya suami saya ngedengerin ini tentang filsafatnya Pak itu juga UGM itu Pak Fazrul ya di radio di YouTube, dan dia bahas tentang cintanya ini Sufi itu, dan baca-baca puisi dan lain sebagainya. Itu ya edisi yang tahun kapan gitu, kita dengerin lagi. Saya mungkin dalam keseharian keinget banget ya, maksudnya gini, saya 12 tahun ngajar SMK. Dan rata-rata kalau di SMK itu bolak-balik anak itu memang betul-betul sekolah menengah ke bawah ya. Artinya kita betul-betul jadi kayak makelar mimpi, makelar harapan. Karena apa sih yang bisa jadi harapan buat saya, Bu? Saya generasi pertama yang masuk SMK. Nggak ada keluarga saya yang sekolah setinggi saya, tapi sekarang ibu nawarin untuk kuliah gitu. Ngajak ke luar negeri juga dan lain sebagainya. Semacam apa ya, kita mendorong anak untuk keluar dari bahwa ya hunger, situasi kemiskinan gitu ya, kemudian menjadi generasi pertama yang masuk sekolah menengah, itu adalah realitanya. Tapi kemudian kita maksa anak gitu ya, maksa dalam tanda kutip untuk keluar dari realita itu dan memaklari mimpi-mimpi bahwa kuliah
kerja di luar kota gitu ya, dan lain sebagainya, hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan. Dan saya merasakan betul ketika setiap tahun itu ada perasaan di mana saya ngerasa kok susah ya gitu, maksudnya narik anak untuk keluar dari itu gitu. Tapi di sisi lain saya pun harus menerima sebuah gift bagi saya gitu, walaupun sebetulnya bukan dalam bentuk benda. Ketika saya melihat dari sekian ratus anak setiap tahun tuh, oke, pasti akan selalu ada anak-anak yang kemudian menerima challenge itu. Berangkat dari bahwa no, saya tidak hunger gitu, tapi saya mau ke sana karena saya need of growth saya gitu, kebutuhan untuk tumbuh saya. Walaupun memang makin kesini saya melihat makin kecil persentasenya gitu, karena upaya kita makin keras untuk ngedorong anak bahwa oke, ini hunger dan lain sebagainya, itu udahlah realita gitu, kita terima gitu ya. Tapi kemudian narik itu lumayan butuh effort gitu. Di sisi lain kadang saya merasakan kayak envy gitu. Sebenarnya kalau di SMA mungkin nggak sebegitu harus narik juga anak-anak untuk dari hunger paradigm itu ke tadi ya, kebutuhan akan pertumbuhan, kebutuhan akan masa depan, kebutuhan akan cinta gitu. Tapi kemudian nggak gitu juga gitu. Kadang-kadang kan kebun tetangga tuh lebih pink ya. Kalau hijau tuh udah biasa gitu. Gitu. Saya teringat ini loh Mas Teddy, mungkin agak lompat ya, di ini drama yang lagi ngetren tuh Squid Game. Saya pingin ngundang Mbak Ririn nanti bahas di kelas guru BK belajar Squid Game, dan ini dari kacamata New Materialism. Memang Mbak Ririn nonton Squid Game? Enggak ya. Ya, jangan-jangan Hometown Caca-Caca nontonnya. Hometown Caca-Caca. Aku lihat sliweran, cuman ini belum sempat ini exploring. Nanti Mbak Jani nanti kasih tahu. Iya, itu. Maksudnya ini kan banyak sekali games kayak gitu yang kalau saya lihat obrolan dengan anak-anak ya misalnya, itu kan berangkatnya dari hunger paradigm itu. Games bukan hanya Squid Games tapi kayak Point Blank, kemudian games yang lain yang anak-anak mainkan itu paradigma hunger. Yang menurut mereka makin banyak poin yang mereka dapetin, makin terasa makmur dan secure lah mereka kalau ngobrolin game di antara teman-teman mereka gitu. Dan bisa jadi mungkin kalau dalam games media sosial itu yang dilahirkan hungernya ini, karena kita juga nggak bisa nutup mata loh, kayak iklan itu kan masih pakai paradigma hunger, masih pakai paradigmanya Freud misalnya. Kalau kamu ngiklanin kalung, nggak usah diliatin kalung, tapi liatin leher wanita cantik yang berjenjang gitu kan. Itu kan masih paradigmanya Freud gitu ya, bahwa orang tuh bisa ngedrive kayak gitu. Dan di masa daring itu kerasa banget. Mungkin kalau saya secara spesifik, saya mungkin dengan teman-teman saya, kalau misalnya udah kerjaan daring udah beres nih gitu kan, yang kita lihat apalagi gitu nggak ada kegiatan luring ya, itu lihat-lihat sosial shopping gitu dan lain sebagainya, yang itu semuanya pakai teori-teori hunger ya, hunger as paradigm dan lain sebagainya. Nah kemudian bagaimana tantangannya adalah tadi kita nggak mau di sekolah itu menerapkan ini hunger as paradigm, sehingga kita ngedorong-dorong anak yang belajar itu karena kamu nilainya kurang, ngedorong anak untuk remedial. Tapi bagaimana ngedorong anak untuk tadi need of growth-nya tumbuh gitu. It's okay kamu hunger, it's okay kamu nilainya sudah KKM, tapi what next gitu. Nah itu yang penting, itu yang tadi betul banget kata Mbak Ririn, fearfully benar-benar ada rasa takut, karena kita tuh kayak ngodak-ngaduk anak nih yang udah cukup nih nilai KKM. Tapi misalnya saya suka tantang, bener nih cukup segini kalau mau ikut SNMPTN. Walaupun sebetulnya SNMPTN nggak ngaruh-ngaruh amat ya nilai gitu. Dia kemudian untuk ikut pengayaan dan lain sebagainya. Dan itu pasti anak-anak tuh kan balik ke saya, Ibu, kata gurunya nggak boleh kita ngutak-ngatik nilai karena ini udah ini. Saya bilang, kita nggak ngutak-ngatik nilai. Saya cuma kasih kamu kesempatan, kasih kamu pertanyaan. Kamu siap nggak kalau misalnya kamu naik ke situasi di mana kamu dapat kemungkinan yang lebih besar misalnya untuk diterima di sini misalnya. Dan itu
anak pasti selalu bilang gini, aku kalau konsultasi sama Bu Jani mau konsultasi kuliah pasti ditanya, kenapa harus kuliah katanya. Kalau misalnya nggak kuliah emang nggak bisa jadi orang gitu, kenapa gitu. Tapi aku jadi mikir dan aku harus balik lagi karena ini belum beres, karena aku jadi tambah pusing katanya. Jadi jangan sampai kuliahnya itu motivasinya hunger gitu ya. Cuman Gitu. hunger gitu ya, ya kan. Jadi karena terlalu ini ya, terlalu gampang ya. Banyak orang yang berhenti kuliah karena udah punya kerja sampingan kan, karena mungkin motivasinya cuma hunger ya, bukan growth gitu. Iya, benar banget. Dan mengajak anak seperti itu, saya rasakan itu tidak populer gitu. Itu tidak populer gitu. Saya rasakan juga. Walaupun sekarang nih di bulan ke ini mungkin untuk yang kelas saya yang sekarang saya pegang, mereka kayak kemarin nih, ibu kemana gini-gini. Aku tuh kadang suka nggak ngerti apa yang ibu omongin. Tapi misalnya kalau udah dibuka, kata ibu buka lagi di rumah gitu, baru ngeh katanya gitu. Tapi kalau ibu nggak ada, aku nyariin katanya. Maksudnya bukan masalah ke sayanya, cuma oh iya gitu, bahwa kita menghadirkan sesuatu bukan dari paradigma hunger itu ternyata menantang, tapi di sisi lain tidak ada janji untuk dipanen cepet-cepet gitu. Mungkin nanti nunggunya mereka udah lulus sekian tahun dan lain sebagainya gitu. Ya itu tadi mungkin saya sepakat tadi dengan Mbak Ririn tuh yang poin di paragraf terakhir itu yang fearfully ya. Oh yang sebelumnya. Gitu, fearfully tapi most important kan. Yang ini nih yang bawah banget, yang di Hunger as Paradigm terakhir yang pertanyaan tentang eksperimen. Kita mau eksperimen yang mudah. Oh ini. Gitu. Mudah tapi trivial itu kan nggak usah dipikir ya. Nggak usah dipikir dan nggak valid. Atau tadi fearfully difficult tapi important gitu. Sehingga saya berpikir sekarang kalau misalnya melayani anak, saya jangan berpikir untuk bisa memanen mereka berubah, mereka punya perilaku baru, cara pandang baru itu hari ini gitu. Tapi saya mulai berpikir bahwa ini proses peradaban gitu. Jadi saya nggak mau panennya hari ini. Nggak apa-apa nanti sudah lulus, nggak apa-apa nanti mereka udah masuk ke jenjang pernikahan, masuk ke fase yang berbeda lagi gitu, nggak apa-apa gitu. Karena memang butuh sabar. Kalau misalnya ngejar ke kurikulum ya mungkin cuma sekian persen gitu kan, saya suka sedih ya kalau di statistik kan, aduh cuma segini nih yang misalnya bisa nyampe target gitu ya. Iya. Tapi tadi ya udahlah, ini important, nggak apa-apa panennya mungkin tahun berikutnya. Oke, ini poin apa ya, tadi poin menariknya soal ini ya, soal paradigma hunger yang tanpa sadar ya dikampanyekan ya, bahkan di dunia pendidikan gitu ya. Jadi ya belajar supaya bisa lulus ya, belajar supaya tidak kelaparan, belajar supaya tidak supaya nggak pengangguran. Itu kan masih berkutat di physiological needs gitu ya. Jadi bahwa ada banyak hal. Nah itu yang menarik ya. Jadi ini mau curhat sedikit soal waktu kemarin membaca teksnya si Russell yang judulnya itu Problems of Philosophy ya. Jadi dia bikin 15 bab. Di bab terakhir ya, setelah dia berpusing-pusing ya, berpusing-pusing 14 bab, di bab terakhir baru nanya the value of philosophy. Jadi apa sih gunanya belajar filsafat? Terus dia pernyataan pertamanya di paragrafnya memang nggak ada manfaat praktisnya gitu. Sama sekali tidak ada. Tapi sebenarnya permasalahan orang pengen manfaat praktis itu kan sebenarnya hanya salah satu cara pandang terhadap hidup ya, bahwa hidup itu harus praktikal, harus nyata langsung gitu. Sementara ada banyak hal yang sebenarnya perlu dipertanyakan, dan akan ada ilmu-ilmu seperti itu, dan ilmu kayak gitu nggak akan ada yang mempelajari ya kalau semua orang berpikir dalam konteks hunger gitu. Ya kan, ilmu itu tidak akan bernilai ya. Misalnya fisika teoritis misalnya, itu yang meneliti itu harus repot-repot nyari biaya penelitian ya, karena yang mau ngasih dana juga nggak banyak ya, kayak gitu. Dia sendiri juga harus membayangkan mungkin ya entah gajinya entah gede atau enggak ya sebagai peneliti yang seperti itu ya. Compare tuh peneliti yang bisa bikin paten yang dijual gitu misalnya kan.
Dan tapi kan harus ada orang yang masuk ke dalam ranah itu sebagai bentuk kontribusi yang ingin dia berikan kepada kehidupan, dan tidak mungkin itu bermental hunger ya, berparadigma hunger saja gitu. Yes, thank you, silakan. Bu Nini mungkin tadi Mbak Ririn udah ya, tempat yang awal-awal tadi ya, Bu Santi udah. Mbak Nini mungkin mau nambahin? Ya, sedikit. Silakan. Kayaknya yang dari aku tadi nggak begitu ngikutin ya, dari Bu Ririn ya, tapi pastinya menarik nih. Sementara dari Teh Jani ini bener banget. Mungkin kalau ketika SMA, SMK memang pilihannya adalah perguruan tinggi ya, sementara atau kerja ya kalau untuk SMK. Sementara kalau SMP, karena saya ngajar di SMP, pasti kan pilihannya adalah hungernya dia nilai bagus, kemudian bisa masuk sekolah favorit ya. Nah, sementara kondisi realnya ketika sekarang dengan satu sistem yang diterapkan adalah ternyata nilai itu juga nggak jadi patokan dia bisa masuk sekolah yang dia inginkan, karena ada zonasi, ada usia, kemudian ada prestasi dan lain sebagainya. Itu akhirnya jadi mematikan lagi hunger dia ya, yang tadinya oke, udah semangat nih, punya motivasi, tapi ternyata akhirnya balik lagi. Nah, di situ yang mungkin jadi PR banget untuk bisa tetap membuat siswa-siswa itu ya, anak-anak itu konsisten dengan istilahnya punya motivasi terus untuk belajar gitu. Itu yang mungkin PR banget gitu. Sementara realnya ketika kebijakan diterapkan itu ternyata tidak berpihak pada mereka gitu. Itu yang jadi membuat mereka jadi adem lagi tuh gimana ya caranya gitu. Sementara keluhan itu kadang-kadang bukan hanya datang dari siswanya, tapi juga dari orang tuanya yang mengeluh, ini anakku hanya gara-gara kurang umur, Bu, nggak bisa masuk. Sementara anaknya, Bu, percuma dong saya belajar, tapi ternyata tetap aja saya nggak bisa masuk. Akhirnya misalnya pilihannya sekolah dengan letak zonasi dekat dengan rumahnya, tapi ternyata usia tidak bisa, ya udah terpental juga. Itu yang jadi serba salah ya, mungkin itu yang jadi membingungkan juga ya untuk anak-anak kita ini. Iya, mungkin ini menarik ya, ini ya, kalau kita bicara soal SMA bagus itu kan tadi ada pola pikirnya. Saya sebentar. Jadi kalau SMA bagus itu kan mungkin tadi sudut pandangnya juga sudut pandang hunger ya. Agak sempit sebenarnya kadang di SMA bagus itu. Misalnya dulu SMA bagus itu adalah SMA yang lulusannya katanya banyak masuk PTN gitu. Ya kan. Padahal sekarang kan sebenarnya udah lebih luas ya. SMA bagus itu adalah SMA yang punya banyak pilihan minat. Kan mungkin aja, ya kan. SMA bagus itu adalah SMA yang lingkungannya mungkin banyak teman-teman yang positif, mungkin aja ya kan. Atau SMA yang sangat spesifik, misalnya lulusannya itu bukan soal kuliah di mana, tetapi banyak jadi pengusaha. Saya pengen jadi pengusaha, nggak tahu tuh ada SMA-nya kayak apa sih, pokoknya katanya begitu tuh ya, misalnya gitu kan. Ada banyak indikator bagus sebenarnya ya. Bagus itu ada banyak indikator, dan kita bisa aja milih. Atau yang paling sederhana ya, SMA bagus adalah SMA yang paling dekat dengan rumah saya, sehingga saya nggak perlu jauh-jauh, nyaman. Nah, cuman kan itu ketutup ya dengan paradigma hunger itu. Jadi bahwa yang paling banyak masuk PTN misalnya gitu ya, banyak masuk sekolah negeri gitu. Itu mungkin begitu ya. Kalau diperluas lagi, jangan-jangan nggak harus begitu juga. Oke, ada lagi yang mau komen? Belum ada? Ini nanggung kalau kita lanjutin sih soalnya ya. Jadi, tapi kalau kita boleh summary aja lah ya. Mungkin kalau ada yang mau komen summary. Ini kan, ini berapa sih? Lumayan ini. Ini kalau didiskusiin bisa setengah jaman lebih. Tapi previous motivation theory kalau dari saya mungkin semacam insight summary-nya adalah 2 proposisi ya. Jadi nanti di bab ini, bab halaman berapa nih? Halaman yang udah mulai masuk. A Theory of Human Motivation ini halaman 35. Sebelumnya Pak Masrul bicara soal proposisinya dulu. Jadi semacam setelah sebelumnya dia mengkritik dari sisi metode penelitiannya atau mungkin secara epistemologis ya. Gimana sih
psikologi itu selama ini dibangun, ya kemudian dia mau coba menawarkan alternatif ya, membangun psikologi yang berbeda gitu ya dengan bahasan soal heterodoksi, ortodoksi kemarin itu. Nah, sekarang sudah mulai masuk nih. Ini loh, saya mau cerita teori saya, tapi sebelum itu teori saya ini baru make sense kalau ada setidaknya 16 proposisi ini yang disepakati dulu ya. Nah, dua yang sudah dipaparkan di sini adalah proposisi soal manusia itu integrated whole gitu ya. Nah, kalau kita coba sambungin ke Hanger as paradigm ya, tadi ya Mbak Tajani mengira ini justru proposisinya, ternyata ini adalah yang dinegasi ya ini. Jadi karena manusia itu integrated whole, jadi nggak mungkin kita hanya fokus pada Hanger saja, which is itu dua mazhab sebelumnya yang dikritik gitu ya. Manusia tidak sama seperti hewan kalau dari sisi behavioristik, dan manusia tidak hanya urusan makan minum seks seperti psikoanalisa gitu. Manusia is integrated whole sehingga tidak cocok kita hanya menyoroti drive-nya dari sisi hungernya, rasa laparnya atau basic needs-nya saja. Kita perlu ya menilik lebih luas saja ke tadi yang dicontohkan soal love aja, soal rasa cinta aja. Nah, itu saja sudah membuat kita bisa melihat banyak perilaku manusia jadi make sense. Ya, ceritanya Bu Santi tadi, anak yang secara sosioekonomi mungkin agak terbatasi, tetapi karena mungkin punya rasa cinta terhadap ilmu, kita nggak tahu ya itu drive-nya apa, tapi rasa cinta terhadap ilmu atau rasa cinta terhadap keluarganya ya, pengen mengangkat sosioekonominya, itu yang mendorong dia, jelas bukan rasa laparnya aja yang mendorong dia gitu. Ya dua ini nanti membuat teori-teori motivasi yang dipaparkan mungkin akan make sense ya. Masih ada 14 lagi dari 16 itu ya. Oke, ada yang mau kasih insight lagi, summarize mungkin poin diskusi kita hari ini? Ya, dari dua ini ya tadi bahwa manusia itu secara keseluruhan yang terintegrasi, dan kemudian kebutuhan itu bukan hanya bersumber dari rasa lapar semata gitu, atau kebutuhan fisiologi semata, yang berarti kan kalau di Maslow masih yang pertama ya. Kalau aku sih ngeliatnya gini, ini pernah terjadi yang mungkin sangat umum dialami oleh para guru ya. Kayak aku pernah ngadepin satu murid yang benar-benar nggak mau belajar, nggak mau sekolah, bikin gara-gara gitu ya. Kemudian bolak-balik harus gurunya minta panggilin orang tuanya, Padahal kalau aku ngobrol sama anak ini, aku merasa nggak ada yang salah dengan dia. Emang di mana sih salahnya sih? Dan ya akhirnya kemudian ketemu bahwa iya Bu, karena ibu melihat anak saya bukan hanya sisi jeleknya saja. Oh ya, ini ini jadi ini hal yang sebenarnya semua tahu ya, semua kita juga pengen dipandang seperti itu sebenarnya sama semua orang. Kita juga sadar bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, dan tetapi pasti dalam keseluruhan tubuh kita ya kita pasti pengen juga dilihat hal baiknya gitu ya. Ya, jadi termasuk akhirnya menemukan sumber-sumber motivasi yang bukan menyamaratakan bahwa kebutuhan itu adalah tentang rasa lapar atau sesuatu yang bersifat material semata gitu ya. Jadi kayak ini PR kalau buat kita yang menghadapi murid sehari-hari, itu PR banget, karena gini, kayak buat mereka nilai itu sangat penting gitu. Itu karena nilai saya kurang begini, ini gara-gara ini saya nggak bisa. Padahal kan sebenarnya itu hanya salah satu gitu. Terus yang ini nggak bisa masuk PTN ini, padahal kalau kamu mau jurusan mau jadi entrepreneur kan nggak mesti di PTN ini gitu kan. Bahkan ada perguruan tinggi swasta yang menurut saya lebih cocok kalau mau dari untuk jurusan ini gitu kan. Iya, betul. Ya, termasuk kalau pilihan SM sekolah, pilih guru disampaikan, dan
menurutku ya salah satu yang membuat sebenarnya kalau aku setuju aja dengan sistem zonasi. Aku setuju. Cuman memang masyarakatnya paradigmanya belum siap gitu ya, masih menganggap bahwa kalau di Surabaya itu SMA komplek ya, sekolah-sekolah ini tuh hanya ya yang paling bagus gitu. Dan indikator bagus itu tadi hanya dari nilai ya pencapaian di perguruan tinggi aja gitu. Yang sering diberitakan di koran kan hanya itu saja gitu ya. Bahkan sekarang udah nggak ada UN, tapi LPMPT bikin pemeringkatan dari hasil UTBK gitu ya, peringkat 1 sampai 1000 sekolah gitu. Ya, tidak bisa lepas dari pemeringkatan lah pokoknya ya. Iya, kan juga jadi ini lagi ya, sama aja ya. Untung sekolahku masih 100 besar nasional ya, jadi nggak jengkel-jengkel. Padahal kalau mau lebih mantep ya, bikin ukuran baru tuh ya. Sekolah bagus adalah sekolah yang rata-rata net promoter score mengajar gurunya itu paling tinggi gitu. Iya, berani nggak ya itu bikin? Berani nggak itu ya? Jadi tiap habis sesi itu anak dikasih nilai 1-10, 10 suruh kasih rating ya kan, kayak GoFood itu. Aku jadi ingat satu ya. Jadi aku biasanya minta itu ya, evaluasi dari murid lah di akhir. Dan ada satu yang nulis gini, saya tuh jengkel sama ibu. Saya tuh nggak suka gitu. Karena pernah saya tuh nganterin teman saya ke ruang BK gitu untuk cerita ke ibu. Terus ibu malah ketawa, katanya gitu. Ibu malah ngetawain katanya. Waduh, ya mungkin saat itu saya belum dalam kondisi utuh ya untuk siap menghadapi konseling, menghadapi murid yang bertanya, atau saya melihat kejadian dari sisi yang komedi, lebih ya, sisi komedi ya. Jadi, mungkin kisahnya kisah romansa gitu ya. Sementara Santi kan zaman SMA anak rohis, nggak pernah pacaran, jadi nggak tahu rasanya. Iya deh. Jadi itu terkenal loh waktu SMA. Terkenal nongkrong di lantai 2. Udah. Aduh. Oke, baik. Thank you Santi. Jadi soal itu ya, soal melihat keberhasilan atau potensi keberhasilan anak dari sisi yang lebih komplit, lebih komprehensif lah ya. Ya barangkali itu nantinya salah satunya mempengaruhi tren baru ya tentang ya memandang kecerdasan juga lebih beragam ya, sampai muncul konsep multiple intelligence gitu, yang sebenarnya ya namanya multiple ya berkembang terus, tapi lama-lama dikakuin jadi cuma 8 gitu, padahal ya namanya juga multiple ya possible tiba-tiba jadi 20 kan, tapi belum ketemu aja misalnya, atau belum dirumuskan, belum ada namanya yang memperjuangkan lah. Namanya jadinya gini, multiple but limited. Multiple but limited ya. Iya benar juga. Iya. Ada lagi? Aku boleh nambah. Monggo silakan Mbak. Tadi kalau Mbak Jani cerita tentang gimana tentang anak-anak ya, tentang gimana sih biar tetap ada motivasi masuk kuliah gitu-gitu. Aku tuh sering kadang anakku yang gede karena kalau ngomongin tentang pendidikan itu dia banyak hal itu ngagetin yang bener-bener ini agak. Jadi dia belum lama, dia sejak kelas 8 gitu nanya, Mama, emang kita tuh harus kuliah? Enggak ada yang ngarusin, saya bilang. What if I choose not to go to the uni? That's okay, but let me know what's your plan, saya bilang gitu. Jadi dia selalu, tapi benar kemarin dia bilang, Kakak boleh latihan interview, karena dia ternyata ngelamar kerja. Dia ini anak SMA Mbak Jani, tapi dia nih ya, pikiran dia tuh lebih ke kayak running business, kayaknya nggak tertarik formal yang gini. Saya bilang, ya itu kan sesuatu saya bilang, just make sure you're not stop to learn, saya bilang gitu.
agak idealis sok gombal ibu. Cuman maksudnya apa, balik ke kayak ceritanya Mbak Santi juga gitu ya, bahwa kadang apa ya, kita ngajarin itu kan we have something in mind gitu ya, dan kadang yang kita bikin lupa itu kita berpikir bahwa ketika kita ngajarin as a teacher gitu ya, ketika kita teaching berhasil itu ketika yang ada di kepala kita tercapai gitu. Nah itu yang kadang mungkin isunya jadi kenapa kita nggak bisa ketika menghadapi anak-anak, entah itu memberikan layanan BK atau ketika sedang ngajar, kita tuh nggak the whole being, karena we have agenda, our agenda behind. Jadi we trying one way or another untuk mencapai itu gitu. Kita nggak coming as the whole being, listening to them dengan segala pede aja deh. Guru tuh kompeten. Anda tuh berlebihan dibekali sebagai channel. Bahkan banyak yang sebenarnya nggak perlu gitu. Ilmu-ilmu yang satu itu banyak yang nggak perlu, ya nggak penting. Jadi kadang gitu. Jadi kita terlalu apalah semua. Jadi akhirnya kadang itu bagus loh muridnya Mbak Santi speak up kayak gitu. Aku seneng kalau punya murid yang kayak gitu. Nggak enak, but that's the truth gitu. Jadi kayak bikin kita waking up call gitu. Jadi ya itu nggak mudah untuk total acceptance itu easy to say then karena ketika kita ngomong gini, misalnya kita memulai dengan ice breaking atau apapun yang lead in-nya gitu, expecting student will receive in certain way, terus ke sana gitu. Dan kita nggak siap ketika yang terjadi hal yang berbeda gitu. And we keep directing them gitu. Masukku ke sini gitu. Jadi itu belum wholeness-nya, itu belum just flow. Karena takut nggak nyampe ke destination itu tadi. Jadi nggak enjoy the journey gitu. Ya. That's it for me. Jadi salah satu yang nggak disadari ya, kadang-kadang kita membawa diri kita juga nggak utuh, dalam arti nggak utuh memfasilitasi proses, tetapi karena ada agenda ya, ada agenda kita sendiri gitu yang mungkin belum nggak langsung kompatibel dengan situasi yang kita hadapi di kelas gitu. Sip, thank you. Ada lagi yang mau kasih insight atau summarize poin diskusi kita? Kalau nggak ada saya kembalikan karena sudah jam 11.59 gitu. Jadi moga-moga 2 poin ini sudah ngasih kita alasan grow lebih lanjut lagi ya. Bukan cuma sekedar hunger pengen kismis ya, tapi memang kita pengen grow dengan mengupas pemikiran, mengupas teks gitu dari berbagai angle masing-masing. Dan yang hadir yang belum komen, Pak Suaif, ya Bu Noraida, Bu Hera, moga-moga juga bisa mendapatkan manfaat dan pengen datang terus gitu. Minimal ya berusaha pengen datang terus lah ya, karena kehadiran itu tidak terjadi tanpa disengaja. Kalaupun ada tuh ya namanya juga nggak disengaja. Oh pas bisa itu. Nah kalau judul pas bisa itu ya akan probability-nya selalu sedikit ya. Probability bisa hadir kalau cuma mengandalkan pas bisa itu selalu sedikit. Tapi yang bisa istiqomah adalah yang memang memikirkan bagaimana caranya bisa terus hadir dan terus continue gitu. Nanti teman-teman yang nonton kalau seandainya penasaran dengan diskusi sebelumnya, mampir aja ke YouTube-nya Guru BK Belajar, juga biasanya saya posting juga di YouTube channel saya juga. Ya, silakan mau nonton yang mana, bahkan dari awal sekali tahun lalu ya, yang pas kita baru pembukaan dan baru menawarkan gitu. Begitu Bu Santi, Tajani, saya kembalikan. Ya, makasih untuk Yes. hari ini. Ya, alhamdulillah udah 2 preposisi yang kita bahas ya, dan masuk ke bab ini sebuah kemajuan. Insya Allah terima kasih untuk diskusinya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa terus melanjutkan
apapun yang terjadi dimanapun kita berada nantinya sampai benar-benar tuntas ya. Oke, selamat siang semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kita foto dulu. Oh iya.